Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe dan selamat bergabung bagi kalian yang baru aja gabung di channel gue. Nah seperti biasa, gue bakalan lanjutin chapter sebelumnya yang pernah gue upload. Dan sekali lagi gue ingetin, gue cuman bacain alur cerita dari novel itu sendiri ya. Untuk videonya kalau misalkan tidak nyambung itu karena videonya belum dirilis di episode yang gue upload kali ini. Jadi tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Sun Er yang memerintahkan Ling Ying untuk mencari informasi tentang orang yang misterius yang sudah menculik ayah dari Xiaoyan. Keesokan harinya ketika matahari sudah terbit, Xiaoyan bersama dengan Sun Er, instruktur rolling dan Xiao Yu berjalan keluar rumah bersama-sama. Mereka berjalan menuju ke tempat kompetisi kualifikasi. Sesaat kemudian mereka sampai dan duduk di kursi. Instruktur rolling menceritakan, Xiaoyan, kamu hanya perlu masuk ke dalam 50 besar dalam kualifikasi akademi dalam ini. Tetapi dengan kekuatanmu saya pikir kamu akan dapat masuk 5 besar. Hanya ada 5 orang yang perlu kamu perhatikan selama kompetisi. Yang pertama adalah penyihir kecil itu. Bakat pelatihannya tidak lebih lemah dari Anda. Selain itu karakternya aneh dan unik. Dia suka sesama jenis. Dia benar-benar memiliki karakter iblis kecil. Namun untungnya dia tidak terlalu tertarik pada pria. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Namun titik masalahnya adalah hubunganmu dengan Sun Er. Dia mungkin melampiaskan amarahnya padamu. Orang yang kedua adalah Baisan. Yang kamu temui tadi malam. Dia salah satu siswa paling menonjol. Orang yang menerima pelatihan besar di akademi selama 2 tahun terakhir ini. Kekuatannya juga sangat kuat. Tidak berlebihan untuk menyebut dia sainganmu. Yang ketiga adalah seorang yang belum pernah Anda temui. Namun orang itu termasuk di antara orang-orang dari unit penegak hukum yang telah saya ceritakan sebelumnya. Apalagi posisinya cukup tinggi di dalamnya. Dan mendapatkan kepercayaan dari kepala Satgas saat ini. Selain itu dia adalah seorang yatim piatu. Dan kemungkinan akan sering tinggal di akademi ini. Orang yang keempat bernama Lumu. Dia adalah salah satu siswa terbaik di Departemen Alkemis. Tidak hanya keterampilan memulihkan obatnya yang luar biasa. Tetapi dia juga tidak lemah dalam pelatihan dokinya. Dia juga lawan yang tidak bisa Anda remehkan. Anda juga harus sangat berhati-hati tentang dia. Karena menurut jadwal, lawanmu hari ini kemungkinan besar adalah dia. Xiaoyan lalu bertanya, "Oh ya, di kelas apa kekuatan Lumu itu berada?" ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiao Yu di sampingnya tiba-tiba menjawab, "Sekitar bintang 3 Dadoushi. Namun orang itu adalah pot obat yang lengkap. Dokinya dangkal dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Lumu adalah salah satu fansnya Xiao Yu. Ketika pertama kali dia memasuki akademi, orang itu menyamar sebagai murid baru dan membawa Xiao Yu berkeliaran. Setelah itu Xiao Yu merasakan penyamarannya dan dia langsung menendangnya ke dalam kolam. Siapa yang mengira bahwa sejak satu tendangan itu orang itu masih berulang kali mengganggu Xiao Yu, ucap Rowling. Jangan menceritakannya, dia seperti permen karet yang lengket yang tidak bisa saya singkirkan. Dia benar-benar membuatku kesal sampai mati, ucap Xiao Yu. Xiaoyan lalu berkata, sungguh tidak terduga bahwa sepupu Xiao Yu juga cukup menawan. Namun Lumu ini tampaknya sedikit lebih baik daripada orang dari 2 tahun yang lalu, ucap Xiaoyan. Xiao Yu lalu berkata, apa menurutmu semua orang memiliki pandangan yang sama denganmu? Lalu Xiaoyan tersenyum dan sekali lagi mengalihkan pandangannya kembali ke instruktur Rowling. Dia bertanya, oh ya, bagaimana dengan orang terakhir yang menjadi sainganku? Rowling lalu menjawab, orang itu berada di sebelahmu. Hah? Xiaoyan terkejut, tatapannya beralih ke Sun Er sambil tersenyum. Tidak diragukan lagi, orang terakhir yang dikatakan oleh instruktur Rowling yang perlu dia perhatikan adalah Sun Er. Wanita dengan bakat pelatihan paling menakutkan. Wow. Setelah instruktur memberitahu bahwa bakat Sun Er paling ditakuti, hal itu membuat Xiaoyan tersenyum menoleh ke arah Sun Er. Akhirnya suara bising di arena sunyi pun terjadi. Hakim Parubaya pun pelan-pelan berjalan ke lapangan terbuka. Dia berkata, kompetisi kualifikasi kami akan segera mulai.
Setiap komentator yang namanya disebut harap segera masuk ke arena. Kami akan menangani jikalau di antara peserta ada yang menyerah. Hakim Parubaya itu tidak bertele-tele. Setelah memberitahukan peraturan kompetisi, dia perlahan mundur ke kursi juri. Kali ini 2 nama terlontar dari kursi juri. Hakim Parubaya itu berkata, putaran 30 besar adalah Lumu melawan Xiaoyan. Sun Er lalu tersenyum dan berkata dari sampingnya, Xiaoyan kekeh, lakukan yang terbaik. Xiaoyu pun lalu berkata, sepupu Xiaoyan, lebih baik kamu tidak membuang mukaku. Jika Anda kalah dari orang yang merepotkan itu, saya tentu akan mengolok-olokmu, ucap Xiaoyu. Xiaoyan lalu menjawab, aku akan lakukan yang terbaik. Xiaoyan pun tersenyum. Di bawah pengawasan tatapan semua orang, perlahan tubuhnya melayang dan mendarat di atas panggung. Lawan pertama Xiaoyan merupakan laki-laki yang mendamba-dambakan Xiaoyu. Dia sendiri ternyata seorang alkemis, bahkan berbakat dalam bermain api. Orang itu berkata, kamukah Xiaoyan? Adik sepupu Xiaoyu? Ya, Xiaoyan hanya mengangguk sedikit. Dia melihat bahwa orang ini tidak menunjukkan tingkah yang mirip dengan Baisan. Doakan saya semoga kita menjadi keluarga. Tenang saudara Xiaoyan, aku akan menahan diri saat pertandingan dimulai sebentar lagi. Dan pasti tidak akan membuatmu terluka. Kalau tidak, aku tidak akan membayangkan jika Xiaoyu marah, ucap Lumu. Xiaoyan lalu terdiam sesaat mendengar kata-kata ini. Orang ini benar-benar mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun ini adalah pertandingan pertama dan pertama kalinya Xiaoyan bertemu dengan Lumu, Xiaoyan punya penilaian yang bagus untuk Lumu tentang bakatnya dalam berkata. Kemudian Xiaoyan menjawab setelah bergumam dalam hati. Karena seperti itu, maka saya akan sangat berterima kasih kepada senior Lumu. Namun saya juga tertarik dengan 5 teratas dan saya harus masuk 5 besar. Apakah senior Lumu bersedia membiarkan saya lolos? Ucap Xiaoyan sambil tertawa pelan. Saudara Xiaoyan, semua yang kita lakukan harus berdasarkan batas kemampuan. Juga jangan lupa terlalu ambisius. Bahkan saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk masuk ke 5 besar, ucap Lumu. Pada saat ini, seorang hakim pria parubaya di kursi berteriak dengan suara yang jelas. Mulailah. Senior Lumu, mari kita mulai, ucap Xiaoyan. Lumu terkejut saat merasakan doki yang meningkat dan kuat di dalam tubuh Xiaoyan. Segera dia mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Melihat ki dari junior Xiaoyan, saya pikir Anda harusnya sudah maju di kelas Dadouzi. Benar kan? Tidak heran Anda bisa dengan mudah mengalahkan Xiu Beng kemarin. Bakat pelatihan Anda benar-benar luar biasa, ucap Lumu. Namun saya harus mengatakan, saya juga sangat tertarik dengan 5 tempat teratas. Dan tidak bisa membiarkan Anda lolos kali ini. Oleh karena itu, aku hanya bisa menggunakan seluruh kemampuanku. Pada saat Lumu menyerang Xiaoyan menggunakan pedangnya, akhirnya Xiaoyan juga mengeluarkan pedang Xuannya. Hanya dalam 1 kali pertukaran serangan, pedang Lumu bengkok secara mengenaskan. Xiaoyan memberikan senyuman kepada Lumu, yang saat itu telah mundur 10 langkah. Aku benar-benar meremehkanmu. Sepertinya saya tidak punya pilihan selain menjadi serius, ucap Lumu. Saudara Xiaoyan, kamu harus tahu tentang identitasku. Begitu saya tidak menggunakan pedang, maka itu akan sangat menyenangkan bagi saya. Hal yang saya sukai adalah bermain api. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia memperlihatkan api biru keluar dari tangan Lumu. Ini seharusnya semacam beast flame. Namun yang menyebabkan Xiaoyan takjub, kemampuan mengendalikan apinya sangatlah mahir dan indah. Xiaoyan tersenyum lalu berkata, hahaha, senior Lumu, maafkan saya, spesialisku juga bukan doki. Namun, melainkan seperti Anda, saya juga spesialis seperti Anda dalam bermain api. Ketika Xiaoyan mengatakan itu, dia menyalakan api berwarna ungu di tangannya. Hanya api terlemah Xiaoyan, semua orang di kompetisi tertegun, tercengang, dan menjerit histeris ketakutan melihatnya. Sekaligus rasa kagum yang sangat mendalam. Lumu lalu berkata,
Meskipun saya tidak tahu tingkatan pasti Anda sebagai seorang alkemis, bakat semacam ini benar-benar menakjubkan bagiku. Saudara Xiaoyan, gunakan seluruh kemampuanmu. Biarkan saya melihat dengan tepat sejauh mana bakat Anda dengan bermain api. Pada saat Lumu hendak menyerang Xiaoyan, Xiaoyan sudah berada di belakangnya dan berkata, "Jangan bergerak. Jika Anda bergerak, rantai api ini akan meledak. Jika itu terjadi, kaki Anda akan mengalami kerusakan fatal," ucap Xiaoyan. Lumu menoleh dengan susah payah. Dia menatap Xiaoyan yang tanpa sadar muncul di belakangnya dan menyadari bahwa kakinya telah diikat oleh api ungu. Orang ini sebenarnya benar-benar mengendalikan api dengan cara yang sangat indah, ucap Lumu dalam hatinya sambil merasakan keterkejutan yang sangat luar biasa. Lelaki tua yang dikatakan sebagai petinggi, dia berkata saat melihat pertandingan Xiaoyan. Anak ini membagi apinya menjadi dua. Salah satunya digunakan untuk mempertahankan dan menarik perhatian Lumu. Sementara api lain disembunyikan di bawah tanah, membuat jebakan dan menunggu Lumu menginjaknya. Meskipun jebakan itu disembunyikan cukup kasar, pihak lawan tidak akan fokus terhadap kakinya. Melakukan dua hal ini secara bersamaan itu harus membutuhkan kekuatan spiritual yang cukup besar. Xiaoyan memang layak menjadi juara di pertemuan alkemis kekaisaran Jiangma. Di sisi lain, Lumu mengakui kekalahannya. Dia berkata, "Aku telah kalah." Xiaoyan menundukkan kepalanya dengan rasa hormat. "Tetapi anak kecil, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu begitu dalam. Anda mungkin benar-benar masuk 5 besar. Di masa depan, saya akan mencari kesempatan untuk meminta saran dari Anda." Begitu dia mengatakan itu, Lumu langsung memberi hormat kepada Xiaoyan, membalikan tubuhnya ke arah pintu keluar stadion dan berjalan dengan sikap yang sangat tegas. Xiaoyan menatap punggungnya lalu bergumam, "Orang ini juga cukup jujur dan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Baisan. Aku bisa berteman dengannya jika ada kesempatan," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu memasukkan kembali pedang suanya, berbalik dan turun dari panggung kompetisi. Dengan tatapan banyak orang, setelah itu dia memasuki area di mana kelompoknya duduk. Instruktur Rowling lalu berkata, Baiklah, semuanya tenang." Melihat Xiaoyan yang dikelilingi oleh sekelompok wanita muda yang cantik, Instruktur Rowling langsung menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena itu, Rowling berkata kembali, "Tidak heran kalau Sun Er tidak pernah mempedulikan pria lain selama 2 tahun ini. Anda benar-benar memiliki orang yang sangat luar biasa di hati Anda." Rona merah memikat muncul di wajah Sun Er setelah mendengar kata-kata Instruktur Rowling tadi. Xiaoyan tersenyum dan maju 2 langkah untuk duduk di samping Sun Er. Tiba-tiba Xiaoyan menggenggam tangan Sun Er dan berkata pelan, "Sun Er, kamu adalah milikku." Gua baper nih kalau urusan begini anjir, kagak kuat. Lanjut. "Tidak peduli seberapa besar faksi di belakangmu, aku pasti tidak akan menyerah." Sun Er sangat terkejut secara tiba-tiba Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan mengungkapkan cintanya pada saat tersembunyi seperti ini. Merah merona muncul di wajah Sun Er untuk kedua kalinya. Instruktur Rowling melihat Sun Er yang tercengang membuatnya bertanya, "Sun Er, apakah ada yang salah?" Instruktur Rowling awalnya tidak tahu sebelum tatapannya langsung melayang ke bawah dan kebetulan melihat tangan Xiaoyan yang buru-buru ditarik kembali. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya lalu berkata, "Dasar anak muda, kamu harus mengendalikan dirimu di depan umum. Meskipun saya tahu hubungan Anda dengan Sun Er, Anda tidak boleh memprovokasi siswa laki-laki yang mendamba-dambakan Sun Er di tempat umum seperti ini. Jika itu sampai terjadi, saya ingin melihat apakah Anda dapat menahan ribuan orang sendirian, termasuk gua," ucap Instruktur Rowling. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum canggung, tetapi tidak berani menyelah. Setelah itu, Instruktur Rowling menoleh ke arah Sun Er dan berkata, "Sun Er, kamu begitu bisa acuh tak acuh ketika berhadapan dengan orang luar. Tetapi di depan Xiaoyan, kamu tidak berbeda dengan gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Xiaoyan berhasil memikat hati seorang wanita sepertimu." Dan sampai di sini dulu video kali ini.
Dan siapakah yang akan menjadi lawan dari Xiaoyan berikutnya? Dan apakah Xiaoyan akan berhasil masuk ke 5 besar? Dan melihat tingkah laku Sun Er yang sedang terpana mabuk cinta dan aduh apa gitulah. Nantikan konten gue berikutnya. Semoga sehat selalu buat kalian dan assalamualaikum. Dadah.